Berikut beberapa para kader cerdas NU di luar negeri yang jika diberdayakan akan menjadi energi besar bagi NU dan bangsa, untuk masa kini dan masa mendatang. Tentu masih banyak kader-kader NU berpotensi lainnya yang tersebar di seluruh dunia dan layak mendapat apresiasi. 1. Ainun Najib. Ainun Najib adalah seorang praktisi dan aktivis Nahdlatul Ulama kelahiran Gresik, Jawa Timur, tanggal 20 Oktober tahun 1985. Ia menginisiasi situs web kawal COVID-19 dan menerima anugerah People of the Year dari Metro TV pada kategori Patron of Development Partnership atau teladan dalam kemitraan pembangunan, pada tanggal 24 November tahun 2021. Prestasinya di bidang sains dan teknologi terasa sejak bersekolah di SMAN 5 Surabaya. Ketika itu, dia meraih penghargaan Honorable Mention setelah menjadi anggota tim Indonesia dalam Olimpiade Informatika Asia Pasifik 2003. Ia kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Teknologi Nanyang, NTU, Singapura, jurusan Teknik Komputer. Ainun pernah mewakili NTU dalam Perlombaan Pemrograman Perguruan Tinggi Internasional atau ACMI-CPC pada tahun 2006 sampai tahun 2007, bersama dua mahasiswa Indonesia lainnya. Tim tersebut menjuarai ACMI-CPC level regional Asia di Teheran, Iran, pada 2006. Lalu mereka ikut bertanding di level dunia yang digelar di Tokyo, Jepang, pada 2007. Setelah lulus dari NTU, dia bergabung dengan sebuah perusahaan yakni IBM Singapura, sebagai software engineer, teknisi perangkat lunak. Kemudian, Ainun menjabat sebagai konsultan senior di sana hingga saat ini. 2. Taufik Wijanarko. Ia adalah seorang insinyur yang bekerja di Vivit Ltd, sebuah perusahaan riset dan pengembangan holografi digital 3D untuk display, AR/VR, di Cambridge, Inggris. Di lembaga tersebut, dia bersama koleganya tengah melakukan penelitian mengenai pembuatan prototipe holografi yang dihasilkan dari proses komputasi menggunakan Computer Generated Holography, CGH, untuk augmented reality, AR. AR adalah metode penyediaan informasi dari komputer yang dapat ditambahkan, augmented, pada apa yang kita lihat nyata, real, saat itu. Ia adalah alumni SMA Negeri 5 Surabaya, Jawa Timur yang meneruskan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung, ITB, tepatnya di jurusan Teknik Fisika. Taufik mengerjakan skripsi S1 tentang instrumentasi untuk astronomi di Observatorium Bosa ITB di Lembang tahun 1993 sampai tahun 1995, lalu dilanjutkan sebagai asisten peneliti di sana hingga tahun 1997. Ia juga pernah tercatat sebagai peneliti di Advanced Manufacturing Technology Research Group, Fakultas Teknik, Universitas Nottingham, Inggris, tahun 2017 sampai tahun 2019. Sebelum itu, dia mengenyam studi doktornya di EPSRC Center for Innovative Manufacturing in Intelligent Automation, Wolfson School of Mechanical and Manufacture, Universitas Loughborough, Inggris, tahun 2006 sampai tahun 2011. Sebelum kembali lagi ke Loughborough sebagai peneliti, tahun 2013 sampai tahun 2016, dia juga mengambil pengalaman sebagai peneliti di Center Intro Life Engineering Services, Universitas Cranfield, tahun 2011 sampai tahun 2012. Taufik juga sempat memperdalam keilmuannya dengan mengambil studi master di Universitas Dayton, Ohio, Amerika Serikat, tahun 1998 sampai tahun 2000. Di negeri Paman Sam juga, dia melakukan riset di Institut Politeknik dan Universitas Negeri Virginia, tahun 2001 sampai tahun 2002, pada bidang Electrical dan Computer Engineering, Optical Image Processing. Lalu, Taufik juga mengambil studi di Universitas Memphis, Tennessee, Amerika Serikat, tahun 2002 sampai tahun 2003. Ia sempat mengabdikan diri di alma maternya, ITB, sebelum bertolak ke Inggris sampai sekarang. Setidaknya, Taufik sudah menghasilkan 24 tulisan ilmiah yang terindeks Google Scholar dan sudah dikutip lebih dari 100 kali. 3. Miftahul Huda, pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah itu adalah seorang pelajar yang amat tekun. Ia mengaku terinspirasi dari dua sosok ilmuwan penting, yakni Albert Einstein dan Ibnu Sirin.
Ia ingin seperti mereka, saban hari menulis pengetahuannya yang tak kunjung habis. Karenanya, dia terus membaca dan belajar hingga dapat meneruskan studinya pada jenjang diploma 2 di Japan Electronic College dengan beasiswa Monbugakuso, sebuah beasiswa bonafit yang banyak diinginkan para pelajar seluruh dunia. Ia pun terbang ke Jepang pada tahun 2005, meskipun sebelumnya, dia telah berkuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negeri, STAN. Kemudian, dia menamatkan studi sarjananya pada bidang teknik listrik dan elektronik pada tahun 2010, masternya di bidang teknik industri tahun 2012, dan doktornya di bidang nanoteknologi, semikonduktor, dan sel matahari pada tahun 2014 di Universitas Gunma, Jepang. Huda menyelesaikan studi doktoralnya hanya dalam waktu 2 tahun saja saat usianya baru menginjak 27 tahun. Perjalanan ilmiahnya terus berlanjut dengan menjadi mahasiswa postdoktoral di Japan Society for the Promotion of Science, JSPS. Kemudian, dia bekerja di perusahaan NBC Mestek Inc. sampai tahun 2016. Lalu, dia masuk di JST sebagai mahasiswa postdoktoral pada tahun-tahun 2016 sampai tahun 2018 dan peneliti pada tahun-tahun 2018 sampai tahun 2021 pada program ERATO. Pada April tahun 2021, Huda memulai pekerjaan baru sebagai asisten profesor di Universitas Nagoya, Jepang. Di tengah kesibukannya sebagai peneliti di Japan Science and Technology Agency, JST, Tokyo Institute of Technology, dia menghitmahkan dirinya sebagai ketua pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, PCINU, Jepang. 4. Hendro Wicaksono. Ia adalah wakil Khatib Syuriah pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, PCINU, Jerman. Kader cerdas Nu ini adalah dosen terbaik dengan penghargaan Teacher of the Year dari kampus tempat dia mengajar, Universitas Jakob, Bremen, Jerman. Penghargaan tersebut diberikan pada September tahun 2020, berdasarkan penilaian para mahasiswanya yang berasal dari mancanegara lintas benua sejak September tahun 2019 lalu, hingga Juni tahun 2020. Ia juga dosen terbang Universitas Airlangga, Surabaya yang menerapkan konsep Nahdlatul Ulama, yakni memosisikan diri di tengah perbedaan karakter dan budaya para mahasiswanya di Jerman. Akademisi dan praktisi teknik industri menyadari, satu model pembelajaran saja yang diterapkan rasanya tidak adil. Jadi kalau di Nahdien ada adab menuntut ilmu, dosennya harus punya adab juga. Yang saya terapkan itu prinsip adab secara umum, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan beda-beda kultur saya setting customize supaya masing-masing mendapat porsinya. Terang pria asal Sidoarjo, Jawa Timur yang juga kepala grup penelitian manajemen data intelijen untuk industri 4.0, INDEED. 5. Bakhtiar Hasan. Ia adalah Rais Syuriah pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, PCINU, Belgia dan biostatistikawan utama di Union Chimique, UCB, Brussels, Belgia. Bakhtiar merupakan peneliti kanker dan COVID-19. Saat ini Bakhtiar tengah meriset virus COVID-19 dan Alzheimer di lembaga UCB yang ia masuki sejak Oktober tahun 2020 lalu itu. Meneliti kanker di Eropa sebelumnya, dia menghabiskan waktu 13 tahun 10 bulan untuk penelitian yang berhubungan dengan kanker paru dan cutaneous lymphoma di European Organization for Research and Treatment of Cancer, EORTC. Di lembaga itu juga, dia fokus melakukan riset tentang endokrin tumor. Bakhtiar mencobakan obat baru, metode tertentu, yang ada hubungannya dengan radioterapi, hingga operasi sebagai sebuah penanganan terhadap penyakit kanker. Ia menyampaikan bahwa risetnya tersebut dilakukan guna menemukan pengobatan yang paling cocok. Pasalnya, kebanyakan kanker paling tidak hingga saat ini memang tidak bisa hilang sepenuhnya. Tetapi, dengan pengobatan yang maksimal setidaknya dapat memperpanjang harapan hidup dari pasien. Peneliti kelahiran Sulawesi Tengah mengawali perjalanan karirnya dengan menempuh studi magister statistika terapan di Universitas Guelph, Kanada, pada tahun 1997. Keberangkatannya ke negeri pecahan es itu ditempuh setelah melalui proses yang cukup panjang. Bakhtiar tumbuh dan mengembangkan masa kecilnya di Madrasah Al-Khairat, Kolonodal, Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di tempat tersebut, sebelum melanjutkan pendidikan menengah atas dan menamatkannya pada tahun 1987. Kemudian, dia melanjutkan studi sarjananya pada bidang pendidikan matematika di Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah menamatkannya pada tahun 1992, Bakhtiar Muda langsung diangkat menjadi pengajar di alma maternya tersebut pada tahun berikutnya, 1993. Di tahun selanjutnya, 1994, dia mengikuti program bridging selama setahun lebih di Institut Teknologi Bandung, ITB, sebagai bekal ke Kanada. Pagi belajar di kampus ITB, sore ia mendalami bahasa Inggris. Ia mengaku saat awal-awal tidak menguasai bahasa Inggris secara baik. Bayangkan saja, katanya, skor TOEFL yang diperolehnya hanya 300 saja. Sementara untuk mendapatkan beasiswa Canadian International Development Agency, CIDA, dibutuhkan skor TOEFL setidaknya 570. Setelah menamatkan studi doktornya, dia melanjutkan postdoktoral di kampus yang sama selama setahun, tahun 2004 sampai tahun 2005. Sebelum meneruskan perjalanan ilmiahnya di National Cancer Institute of Canada, NCIC, Queen's University, Ontario, Kanada, tahun 2005 sampai tahun 2007. 6. Ahmad Ataka, doktor muda ahli robotik lulusan Universitas King's College, London, Inggris di usia 27 tahun. Putra Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, PCNU. Kota Yogyakarta adalah penerima beasiswa Presiden Republik Indonesia, BPRI, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP, salah satu beasiswa paling bergengsi di tanah air. Sulung tiga bersaudara ini sering terlibat dalam beberapa proyek penelitian bersama mahasiswa Indonesia dan sempat ikut beberapa kompetisi berkelompok, seperti Imagincup dan MATLAB Mar Rover Calenge. Pria kelahiran Juli tahun 1992 ini mendapat penghargaan doktor terbaik kedua bidang robotik dari Universitas Queen Mary, London. Saat ini, dia menjadi peneliti di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Sebelum studi di UGM pada teknik elektro, Ataka memang merupakan pelajar yang berprestasi. Saat duduk di bangku SMP, ia sudah menerbitkan beberapa buku fiksinya yang berjumlah ratusan halaman. Ia juga pernah meraih perak pada Olimpiade Fisika Internasional ke-41 di Zagreb, Kroasia, saat duduk di bangku sebuah SMA di Yogyakarta. Ataka juga merupakan co-founder kanal YouTube Jago Robotika.